Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Suartanto. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Grand Computing pada mata pelajaran Kapita Selecta. Yang pertama, definisi Grand Computing. Apa sih itu Grand Computing? Grand Computing adalah strategi bisnis yang bisa diambil untuk menghadapi perubahan teknologi informasi yang berdampak baik pada lingkungan, berubah pola dan kebiasaan kita sehari-hari, menjadikan siklus hidup teknologi menjadi lebih bermanfaat. Selain itu, dengan penerapan Grand Computing, selain dapat menghemat energi, juga menghemat biaya operasional dan terus meningkat pada dunia bisnis yang semakin kompetitif. Selanjutnya, kegunaan Grand Computing. Yang pertama, kegunaan Grand Computing yaitu dapat menghemat daya dan hemat listrik. 2. Terhindar dari krisis listrik berlanjut. 3. Memperpanjang usia perangkat komputer. 4. Membutuhkan sedikit hardware. Dan 5. Dapat mengurangi emisi karbon dioksida. 6. Penghematan suatu bahan kertas. 7. Memelihara lingkungan agar menjadi lebih baik. 8. Ramah lingkungan. Lanjut saja kita ke studi kasus, yaitu pemanfaatan teknologi Grand Computing dalam mendukung kinerja manajemen institusi pendidikan. Di sini ada metode penelitian. Pada metode penelitiannya, pendekatan yang digunakan adalah literatur review. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan literatur review dengan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi Grand Computing yang bersumber dari jurnal penelitian baik nasional maupun internasional, buku-buku, penunjang, surat kabar, dan atau majalah. Nah, lanjutnya ke pembahasan. Penelitian ini akan berfokus pada pemanfaatan perangkat keras dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai penghematan biaya dan daya, di mana pengguna teknologi komputasi pada saat ini dianggap merugikan lingkungan. Dengan pemanfaatan komputasi hijau atau Grand Computing yang masih dianggap sebagai teknologi baru yang tujuannya adalah untuk rancang tata kelola sistem komputer yang lebih baik dari sisi pengelolanya, dan tentunya harus dapat melakukan efisien pada daya konsumsi energi yang telah ada saat ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi seperti penggunaan AC yang berlebihan di ruang kelas dan laboratorium, sistem yang memancarkan dioda karbon sehingga membuat siklus udara menjadi tidak baik dan berdampak pada kesehatan mahasiswa. Nah, di sini ada penerapan konsep Grand Computing di lingkungan manajemen pendidikan dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa langkah berikut ini. Misalkan di kampus ya. 1. Membiasakan mahasiswa untuk menggunakan sistem e-learning pada perguruan tinggi sebagai penunjang proses perkuliahan pembelajaran sehingga dapat meminimalisir penggunaan kertas dan konsumsi daya listrik yang berlebihan. 2. Membiasakan mahasiswa untuk melakukan pengiriman tugas secara digital, contohnya melalui email, virtual group, discussion, atau mailing list, di mana hal ini secara tidak langsung juga melatih pengetahuan mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi secara baik dan bijak. 3. Melakukan daur ulang perangkat keras yang tidak terpakai. Dalam hal ini sesuai dengan konsep 3R, Reduce, Recycle, dan Reuse.
dengan tujuan agar dapat mengurangi dampak dari pembuangan sampah elektronik. Contohnya dengan memanfaatkan komputer bekas yang sudah tidak terpakai agar dapat digunakan sebagai grid computing. Yang keempat, pemanfaatan cloud server yang diperuntukkan untuk para pendidik dalam pembagian materi pembelajaran atau distribusi tugas baik dari dosen ke mahasiswa maupun sebaliknya. 5. Mencoba untuk melakukan penerapan sumber daya energi terbarukan, misalkan dengan memanfaatkan panel surya, solar panel, atau bahan bakar terbarukan, contoh biogas seperti pengganti listrik pada siang hari untuk pengalihan konsumsi listrik, misalnya untuk lampu dan AC. Nah, selanjutnya kesimpulan. Pada kesimpulan ini terdapat ada 3, yaitu 1. Teknologi komputasi hijau atau green computing adalah solusi terbaik bagi institusi pendidikan untuk mengurangi limbah perangkat dan peralatan komputasi yang telah tidak terpakai. 2. Pemanfaatan teknologi komputasi hijau atau green computing dapat dimulai dari institusi pendidikan sebagai bekal menanam kesadaran kepada mahasiswa untuk menciptakan lingkungan yang bebas limbah dan polusi baik dalam dunia kerja maupun dalam lingkungan. Dan yang ketiga, 3. Pemanfaatan teknologi komputasi hijau atau green computing tidak hanya membentuk lingkungan yang bebas polusi, tapi juga dalam rangka untuk melakukan efisien pada proses manajemen pada institusi pendidikan tersebut. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.